Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Lampung. Dengan hamba Allah di Lampung. Baik, kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi washabihi. Baik, silakan langsung kepada Buya. Iya Bu ya, begini, saya dulu pernah mengikuti kelompok dakwah. Nah selanjutnya ketika saya menikah, suami saya ketika saya tanya tentang fikih, tentang akidah itu selalu menyampaikan melalui channel Buya gitu kan. Selanjutnya perlahan demi perlahan pemahaman saya mulai berubah dan sekarang saya memutuskan untuk keluar dari kelompok tersebut karena berbeda akidahnya dengan yang Buya sampaikan dengan 5 identitas akidah. Namun di sini karena lingkungannya sudah banyak yang mengikuti kelompok tersebut, jadi saya merasa bingung begitu Buya ya dalam bersikap ketika di sini juga kan banyak pertemuan-pertemuan gitu, maksudnya dalam hal pengajian umum, ibu-ibu secara umum, selanjutnya dalam hal membantu dalam masyarakat seperti itu. Saya pertama bingung dalam bersikap. Selanjutnya yang kedua, saya dan suami berkeinginan untuk sambung dengan ulama-ulama salafus sholih dengan arahan Buya dan Umi. Jadi mohon arahannya, jadi agar bisa juga punya teman-teman yang sholih yang bisa meneruskan perjuangan dakwah dengan berproses lah perlahan-lahan dengan memahami ilmu-ilmu yang telah Buya sampaikan. Karena di sini juga banyak masyarakat yang sangat anti dengan khususnya ya tadi thariqah itu. Karena ya bid'ah, ada banyak bid'ah seperti itu. Jadi ya masih ada keinginan untuk bisa lah perlahan-lahan bisa dengan cara yang baik menyampaikan kepada masyarakat yang pada umumnya ya masih belum paham tentang 5 identitas akidah tersebut. Begitu Buya, semoga Buya dan Umi selalu dalam sehat walafiat dalam lindungan Allah. Amin. Dan dimudahkan dalam dakwah. Amin. Masya Allah. Jazakallah khairan. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Buya langsung dijawab Yang ya. pertama, Anda bersyukur terus kepada Allah tanpa henti. Allah telah menyelamatkan Anda dalam urusan keimanan dan akidah. Dulu ada orang tersesat namanya Imam Abul Hasan Asy'ari. 40 tahun menjadi imam di dalam akidah yang sesat. Hingga pada akhirnya di usia sepuh, di usia senja beliau, di saat di puncak-puncak kejayaannya menjadi imam tapi akidah sesat, tiba-tiba Allah berikan petunjuk menjadi Imam Abul Hasan Asy'ari yang saat ini yang kita ikuti itu dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Makanya itu karunia dari Allah, akan diberikan kepada siapa saja yang diberi petunjuk oleh Allah. Maka Anda termasuk golongan yang seperti itu, yang diberi oleh petunjuk, maka Anda harus syukuri dengan syukur yang sesungguhnya. Yang pertama, itu nikmat, nggak bisa tiba-tiba orang itu ya begitu. Tapi kadang dikuasai dengan kekerasan kepala, kesombongan. Mentang-mentang sudah berkumpul, salat diingatkan nggak bisa. Tapi Anda Masya Allah dengan sukarela Anda, berarti Anda dipilih oleh Allah. Anda orang baik, doakan kami Dan semuanya. juga bimbingan suami yang baik juga Buya. Subhanallah, suami Anda soleh, hormati, muliakan beliau, karena dengan beliau, sebab beliau lah Anda menjadi selamat. Berarti adalah suami yang sesungguhnya ya seperti itu, yang istrinya akan keluar dari jalur benar dikembalikan. Semoga hidup Anda indah, bahagia, dunia akhirat. Amin. Kemudian sikap Anda harus tetap lembut kepada mereka, bahkan lebih lembut dari semula. Hanya yang perlu Anda hadiri adalah perkumpulan yang tidak ada urusan agama. Karena Anda dalam urusan agama sudah punya perkumpulan sendiri. Anda punya, tapi di saat perkumpulan urusan agama dengan orang yang berbeda, Anda jangan hadir sama sekali. Pertama apa? Anda akan terpengaruh lagi. Yang kedua adalah Anda akan membesarkan syiar mereka. Jadi nggak ada perlunya, basa-basi nggak ada di sini. Tidak ada basa-basi urusan akidah. Jadi Anda tidak perlu menghadiri perkumpulan mereka yang dalam urusan pendidikan dan agama. Tapi kalau urusan kemasyarakatan, Anda menjadi orang yang paling cekatan, paling supel, paling istimewa, sehingga orang senang dengan Anda. Setelah itu Anda bisikkan ke telinga mereka akidah yang benar. Itu kan muqaddimah dakwah adalah berinteraksi yang baik dengan sesama, untuk menyiapkan dada mereka untuk diberi ilmu. Jadi jangan langsung datang tiba-tiba Anda menceramai, enggak. Jadi Anda kumpul mereka dengan baik dalam urusan selain urusan agama, urusan kemasyarakatan. Justru Anda harus menjadi orang nomor 1 paling aktif. Urusan kesenangan pun demikian, asalkan kesenangan yang tidak haram. Yang tidak haram. Main-main dia apa? Karena apa? Anda akrab dengan mereka, baru di saat lapang hati mereka Anda suntikkan kepada mereka ilmu akidah yang benar, maka akan masuk.
Baik, kemudian betul, Anda harus perlahan demi perlahan untuk menjadi ya juru dakwah dan sebagainya. Tidak harus menjadi seorang sangat alim, akan tapi orang yang benar akidahnya. Anda bisa memulai dengan mengumpulkan orang, dari 2 orang, dari 4 orang, di rumah Anda, membaca zikir dan sebagainya. Kemudian semakin banyak. Dan itulah keindahan menyelamatkan orang. Wajib, Anda harus masuk wilayah ini. Ya, artinya dimulai dengan interaksi yang baik. Interaksi yang baik Tapi harus kalau ada yang sakit, yang paling cepat datang, membantu. Anda paling cepat gitu bukan ya. mereka. Anda paling bantu. Baik, ya. Biarpun hanya mengucapkan selamat, mendoakan, Anda harus Ya, tanda ya. peduli Anda. Itu kan diajarkan Nabi Muhammad. Ya, ya. Nabi kasih sayang. Dan kalau mungkin misalnya merasa kesulitan dalam menjelaskan, mungkin bisa seperti yang diajarkan suami tadi. Anda Yaitu share mungkin ini, Anda tidak perlu menjelaskan disambungkan dengan lesan ulama-ulama Anda. yang sambung ya. Baik, Masya Allah.